teman-teman. Semoga kalian semua sehat semua di rumah ya. Kembali lagi bersama Mister. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat anggota tubuh kita ya. Kita akan bahas tentang bagaimana cara merawat. Ada yang tahu nggak? Mengapa kita harus merawat anggota tubuh kita? Siapa? Ada yang tahu nggak? Ya, apabila ada yang jawab agar tubuh kita sehat, betul. Agar tubuh kita tidak terkena penyakit, betul juga. Kemudian kita harus bersyukur. Nah, tentunya di dalam tubuh kita banyak anggota-anggota tubuh yang harus kita rawat. Nah, bagaimana cara merawatnya? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara merawat anggota tubuh kita, mari kita say basmalah together agar pembelajaran kali ini bisa berjalan lancar. Say basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, nah sekarang cara merawat tubuh yang pertama, ya anggota tubuh yang bahas kita pertama adalah dari yang paling atas. Ya, anggota tubuh kita dari yang paling atas ada rambut. Nah, bagaimana cara merawat rambut? Ya, ada yang tahu? Nah, cara merawat rambut yaitu dengan keramas. Ya, keramas. Nah, seperti ini. Jadi cara merawat anggota tubuh rambut yaitu dengan cara keramas. Nah, keramas ini ada alat yang digunakan yaitu sampo. Ya, sampo digunakan untuk keramas. Nah, selanjutnya ada anggota tubuh lain yaitu yang di mulut. Gigi, ya gigi juga perlu kita rawat. Ya, kenapa perlu kita rawat gigi kita? Karena setiap hari tentunya kita makan, ya dan dari makanan itu pasti banyak kuman-kuman yang bersarang di gigi kita. Kalau gigi kita tidak dirawat, tidak dibersihkan, nanti akan timbul penyakit atau sakit gigi. Nah, bagaimana cara merawatnya? Yaitu dengan cara gosok gigi, ya gosok gigi. Nah, gosok gigi juga tentunya tidak boleh sembarang ya teman-teman. Kalian harus gosok gigi dengan cara yang benar. Nah, tadi ketika kita keramas menggunakan sampo, nah kalau kita gosok gigi, kita menggunakan apa teman-teman? Ya, menggunakan odol, ya itu namanya, dan odol dan pasta gigi. Gosok gigi ini dilakukan setelah kalian makan, ya. Nah itu. Kemudian tadi pertama merawat rambut, keramas, kemudian gosok gigi, ya dengan menggunakan odol itu untuk merawat gigi. Kemudian tubuh kita perlu dirawat juga secara keseluruhan, yaitu dengan mandi. Ya, nah ini mandi nih kebiasaan atau kewajiban kita. Nah, kenapa sih kita harus mandi? Siapa yang di rumah tidak suka mandi? Ya pastinya kalau tidak suka mandi kalian akan bau ya. Makanya kita diwajibkan untuk mandi. Nah, dan mandi ini ya ada alat yang digunakan juga yaitu sabun. Nah, jadi jangan sampai ketukar. Tadi keramas menggunakan sampo, gosok gigi menggunakan odol, mandi menggunakan sabun. Ya, mandi pun harus menggunakan air yang bersih, kemudian dibilas seluruh tubuh kalian dari atas sampai bawah, depan dan belakang. Itu agar kalian tubuhnya bersih dan sehat. Pastinya kalian setiap hari ada main kan? Nah, ketika main siapa tahu kalian terkena kotoran menempel di tubuh kalian, makanya kalian harus mandi. Nah, meskipun tidak main, Mister saya tidak main, tapi ada keringat kita yang keluar dari tubuh kita. Kalau kita tidak main, kalau kita tidak mandi, bisa jadi tubuhnya akan bau. Nah, itu ya. Jadi pertama keramas, kemudian gosok gigi, mandi. Kemudian ada merawat tubuh yang lain. Kira-kira apa? Kira-kira di tangan kita perlu nggak? Ya perlu juga. Apalagi sekarang yang lagi viral tentang virus corona, kita harus sering mungkin menjaga kebersihan
tangan, yaitu dengan cara mencuci tangan. Ya, mengapa kita perlu mencuci tangan? Ya, satu, mencuci tangan dilakukan sebelum kita makan. Kemudian dalam masa pandemi ini, mencuci tangan itu sangat perlu, yaitu agar kita tidak tertular virus corona. Nah, cuci tangan juga tidak boleh sembarang ya. Cuci tangan yang benar yang seperti ini. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, itu cara yang benar mencuci tangan ya. Silahkan kalian praktikan ya, kalian terapkan ketika kalian keluar rumah atau aktivitas. Sering mungkin cuci tangan agar kalian terhindar dari virus corona dan kesehatan kalian terjamin. Jangan lupa juga cuci tangan sebelum makan. Dan kemudian selain keramas, sikat gigi, mandi, cuci tangan, di tangan kita juga ada yang perlu kita bersihkan lagi, yaitu apa? Kuku. Ya, kuku ini perlu kita bersihkan, penting kita bersihkan, yaitu dengan cara ya potong kuku. Ya, kenapa sih kuku kita harus dipotong? Ya, karena saat kita bermain, apalagi kita bermain tanah, ya biasanya ada kotoran-kotoran yang hinggap yang ada di kuku kalian. Dan jika kuku kalian panjang dan tidak dipotong, kemudian kalian makan tanpa sendok, kuman itu akan masuk ke dalam perut kalian. Nah, gimana tuh kalau kuman masuk? Pastinya akan menimbulkan penyakit ya. Maka dari itu kuku juga harus dipotong, apalagi kalau sudah panjang-panjang dan hitam ya, gitu ya. Jadi ada keramas, gosok gigi, mandi, cuci tangan, dan potong kuku. Dan selain itu ada cara lain untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Pastinya banyak tubuh kita yang perlu dijaga juga. Seperti contohnya mata kita. Ya, mata kita jaga. Kalau kita membaca buku atau melihat laptop TV, itu tidak boleh di tempat yang gelap, nanti mata kita akan sakit. Dan selain merawat tubuh yang menggunakan sabun, menggunakan air, kita juga perlu merawat tubuh kita dengan mengkonsumsi atau makan dan minum dari makan dan minuman yang sehat dan bergizi. Ya, tentunya makan dan minuman itu tidak semuanya baik untuk tubuh kita. Ada makanan yang tidak baik untuk tubuh kita, ada juga makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya bisa contohkan coklat. Ya, coklat itu makanan ya, tapi bisa jadi coklat itu bisa merusak anggota tubuh kita. Apa yang dirusak contohnya? Yaitu gigi kalian. Ya, makanya kalian harus belajar mulai sekarang membatasi makanan kalian, jangan sembarang makan ya, karena makan yang sehat dan bergizi itu salah satu bagian merawat tubuh kalian ya. Nah, itulah bagian dari jenis-jenis atau cara-cara merawat tubuh kita ya. Dan tadi Mister tanya lagi ya, mengapa kita harus merawat tubuh? Yaitu sebagai wujud syukur kita terhadap Allah sudah dikasih anggota tubuh yang lengkap dan yang sehat ya. Karena ada dari saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita ya, masih ada yang sakit. Itu kita wajib bersyukur kita diberikan kesehatan atau kelengkapan tubuh kita, makanya kita harus dirawat. Itu saja pelajaran hari ini ya. Kita hari ini belajar tentang bagaimana cara merawat tubuh. Tadi ada keramas, mandi, sikat gigi, cuci tangan, dan potong kuku ya.
Mister harap kalian bisa memahami. Apabila kalian tidak paham, silahkan ditanyakan ke Mister boleh, ke orang tua kalian juga boleh. Ya, terima kasih dari Mister. Apabila banyak kesalahan Mister mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.